Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar bersama-sama untuk pagi hari ini. Nah, di sini sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di sini ibu mau memeriksa kehadiran dulu. Di sini ada yang nggak hadir. Coba lihat teman sebangkunya, lihat ke samping kiri, lihat ke samping kanan. Ada yang nggak hadir temannya. Alhamdulillah hadir semua. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Oke, kita mulai ice breaking. Ice breaking selesai. Nah, di sini kita yang mau belajar ini ada tujuannya. Di sini ada kelas 2 dan ada kelas 3. Pasti tujuan pembelajarannya berbeda-beda. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran satu persatu. Yang pertama untuk kelas 2 dahulu. Kelas 2, Ibu tanya dulu, kita mau belajar apa hari ini? Mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPA. Nah, di sini tujuannya ada beberapa poin. Yang pertama, siswa dapat mengenali bermacam-macam tumbuhan dan hewan di sekitar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh hewan yang menguntungkan bagi manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat hewan yang menguntungkan bagi manusia. Dan kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan hewan yang merugikan bagi manusia. Nah, untuk anak-anak semuanya yang kelas 2, itu tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Bisa dipahami ya anak ibu? Sekarang yang untuk kelas 3. Untuk kelas 3 kita belajar apa? Kita belajar matematika. Nah, di sini tujuan pembelajarannya juga ada beberapa poin. Yang pertama, siswa dapat mengenal mata uang rupiah. Yang kedua, siswa dapat menghitung nilai sekelompok mata uang. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengenal nilai tukar mata uang rupiah. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kelas 2, tujuan pembelajaran kelas 3. Nah, di sini kan karena ada 2 kelas nih, ada kelas 2 dan ada kelas 3. Nah, di sini untuk kelas 2 mana? Angkat tangan. Oke, yang kelas 3 angkat tangan. Oke. Nah, di sini tadi kan sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kelas 2 sudah, tujuan pembelajaran kelas 3 juga sudah. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi. Materi apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini? Nah, di sini untuk materi kelas 2 tadi belajar apa? Belajar IPA. Di sini materinya ada tumbuhan dan hewan di sekitar, kemudian hewan yang menguntungkan bagi manusia dan hewan yang merugikan bagi manusia. Dan untuk kelas 3 tadi apa? Matematika. Apa sih materinya? Materi hari ini adalah nilai mata uang. Anak-anak ibu semuanya, tadi kan sudah ibu sampaikan materi, sudah ibu sampaikan tujuan. Nah, di sini semoga anak ibu semuanya nanti dapat memahami pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, di sini untuk kelas 2 silahkan buka bukunya halaman 125 tentang tumbuhan dan hewan di sekitar. Kemudian dibaca dan dipahami. Oke, nah ibu mau kelas 3 dahulu. Untuk kelas 3, ayo nak sama-sama kita buat kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Terdiri dari 3 orang. Oke, sudah dibuat kelompoknya. Di sini, Ibu ada gambar uang logam dan uang kertas. Anak-anak itu semuanya coba dilihat dan dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan dicatat di bukunya. Kemudian nanti disampaikan kepada Ibu, ditanyakan kepada Ibu. Oke, bisa dipahami anak Ibu yang kelas 3. Nah, sekarang Ibu mau ke kelas 2 dahulu ya. Nah, untuk kelas 2, anak-anak Ibu kelas 2 sudah dibaca tadi bukunya. Nah, di sini kita tadi mau belajar apa? Lihat, kita mau belajar tumbuhan hewan di sekitar. Lihat ke depan anak Ibu semuanya. Anak Ibu kelas 2, di sini ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan. Anak Ibu semuanya, anak Ibu kelas 2,
Di sekitar kita itu terdapat bermacam-macam tumbuhan dan hewan. Iya, ada macam-macamnya. Contohnya tumbuhan lah dulu Ibu bilang. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuhan yang hidup di air. Coba sebutkan tumbuhan yang hidup di darat dulu. Iya, ada yang di depan kelas apa? Ada pohon jambu, ada pohon ketapang, kemudian ada apa lagi? Ada pohon pisang dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang tumbuhan hidup di air apa? Ada yang pernah lihat? Iya, di sini ada bunga teratai dan eceng gondok dan lain-lain sebagainya. Kemudian hewan-hewan di sekitar juga ada bermacam-macam. Di sini ada hewan serangga. Serangga, contohnya apa? Iya, ada kupu-kupu, ada belalang, ada kecoa, semut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada hewan reptil, contohnya apa? Iya, ada ular dan ada buaya dan lain sebagainya. Anak-anak Ibu yang kelas 2, tadi kan sudah kita pelajari macam-macam tumbuhan dan hewan. Sekarang hewan tadi yang bermacam-macam itu, apakah semua menguntungkan bagi manusia? Tentunya tidak, ada juga yang merugikan. Nah, di sini kita bahas yang pertama, hewan menguntungkan. Apa sih Bu hewan yang menguntungkan itu? Hewan yang memiliki manfaat bagi kita. Misalkan yang pertama ya, kambing. Menguntungkan tidak? Iya, dagingnya kita bisa manfaatkan sebagai lauk pauk untuk memenuhi kebutuhan protein. Kemudian apanya lagi Bu? Susunya, susu kambing. Kemudian hewan apa lagi Bu yang menguntungkan? Coba di sekitar kita itu banyak itu. Iya, ada ayam. Ayam, telurnya bisa kita makan. Kemudian dagingnya. Kemudian apa lagi? Bulunya juga bisa untuk sebagai hiasan atau membuat kemoceng. Hewan apa lagi? Iya, ada ikan. Ikan juga menguntungkan bagi manusia. Bisa kita gunakan sebagai lauk pauk. Atau untuk berbisnis juga bisa. Misalkan kita jual dan menghasilkan uang. Tadi kan sudah kita bahas hewan yang menguntungkan. Sekarang kita bahas hewan yang merugikan. Coba anak Ibu sebutkan. Apa sih hewan yang merugikan bagi kita di kehidupan sehari-hari ini yang biasa sering terjadi bagi kita? Ya, yang pertama itu ada nyamuk. Kenapa merugikan? Iya, kalau kita digigit nyamuk, kita bisa terjadi demam berdarah. Demam berdarah itu sebuah penyakit. Kalau sudah parah bisa dibawa ke rumah sakit. Kemudian apalagi? Lalat. Kenapa merugikan? Lalat ini hewan yang kotor. Dia suka hinggap di tempat-tempat kotor. Misalkan tempat sampah atau di tempat-tempat kotor lainnya. Jadi dia hinggap di situ. Kemudian ada makanan kita, hinggap lagi dia di makanan kita. Makanan tadi kita makan, masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita menjadi sakit perut. Kemudian apalagi? Tikus. Kenapa merugikan? Dia suka merusak tanaman, misalkan tanaman padi atau tanaman yang lainnya. Kemudian apalagi? Iya, ada babi. Itu juga hewan yang suka merusak tanaman, makanya merugikan bagi kita. Dirusaknya nanti tanaman mama kita, tanaman sayur atau padi mama kita. Jadi rusaklah dia. Jadi tidak ada lagi untuk kita, makanya merugikan bagi kita. Anak-anak Ibu bisa dipahami materi kita tadi tentang tumbuhan dan hewan yang bermacam-macam, hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan. Nah, tadi kan sudah kita pelajari, sudah kita sebutkan tentang hewan bermacam-macam, tumbuhan, hewan menguntungkan dan hewan merugikan. Nah, untuk anak Ibu kelas 2, ayo sekarang kita buat kelompok dulu. Anak Ibu udah buat kelompoknya. Sudah. Di sini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 2 LKPD-nya. Nanti Ibu akan bagikan per kelompok 2. Di sini yang pertama, coba kelompoknya anak Ibu semua diskusikan dengan teman kelompoknya, mana sih hewan yang menguntungkan di sini? Di sini ada kotak diberi tanda checklist. Di sini sudah ada
petunjuknya. Berilah tanda checklist pada hewan yang menguntungkan. Kemudian ini lembar kedua. Berilah tanda checklist pada hewan yang merugikan. Tadi kan sudah kita sebutkan apa contohnya. Nah, sekarang coba anak ibu kerjakan dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, ibu mau ke kelas 3 dahulu. Bisa dipahami anak ibu yang kelas 2? Oke, ibu kelas 3 dulu ya. Nah, untuk kelas 3, tadi ibu suruh ngapain? Mengamati gambar. Oke, anak ibu yang kelas 3 sudah diamati tadi gambarnya. Di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, ibu yang mau bertanya. Apa sih mata uang negara kita ini? Negara Indonesia kita mata uangnya apa? Iya, mata uang negara kita adalah rupiah. Nah, itu mata uang kita itu ada berapa jenisnya? Ada dua, ada uang logam dan ada uang kertas. Dan uang logam dan uang kertas ini ada bermacam-macam juga. Ada berapa pecahannya? Kalau uang logam ada uang 100, 200, 500, dan 1000. Nah, untuk uang kertas berapa pecahannya, Bu? Ada pecahan 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, dan 100.000. Nah, di sini ada Ibu beberapa contoh uang kertas. Di sini ada uang 1000, ada uang 2000, 5000, 10.000, 20.000, dan 50.000. Ini adalah contoh mata uang kita. Contoh pecahannya, pecahan uang kertas. Pasti anak-anak ibu semuanya pernah melihat ini, tidak mungkin tidak. Kalau ke sekolah pasti dikasih mamanya uang jajan, walaupun 2000 atau 1000, ya kan? Uang 50.000 pun pasti pernah ini nampak dipegang mamanya atau ayahnya, ya kan? Tadi kan sudah kita kenali macam-macam pecahan, ya kan? Ada pecahan logam, ada pecahan kertas. Di sini kita mau belajar cara membaca dan menulisnya. Misalkan uang, ada ibu kasih ini, ada ibu tunjukkan uang 2000. Gimana sih penulisannya? Ini ada cara penulisannya. Misalkan 2000 ditulis Rp. Apa Rp? Rp itu singkatan dari rupiah. Rp titik 2.000. Nolnya 3 kali. Kemudian ada berapa lagi contohnya? Misalkan ada uang 5000. Gimana menulisnya? Cara menulisnya Rp titik 5.000. Nolnya berapa kali? 3 kali. Dibacanya gimana, Bu? Yang 2000 tadi dibaca 2000 rupiah. Iya, dibacanya 2000-nya dulu, kemudian rupiahnya. Sama dengan 5000, kita baca 5000 rupiah. Bisa dipahami anak ibu? Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita menghitung sekelompok mata uang. Ini Ibu pegang ada uang 2000 dan 10.000. Ini ada uang ibu 2000. 2000. Ada uang ibu 10.000. Jadi berapakah ini? 10.000 ditambah 2000. Iya, 12.000. Kemudian ada uang ibu 1000 dan ada 2000. Kalau digabung menjadi berapa? Iya, menjadi 3000. Gimana penulisannya, Bu? 3000. Rp titik 000. Nolnya berapa kali? 3 kali. Kemudian misalkan ada uang 5000 dan ada uang 1000. Jadi berapa, Bu? Jadi 6000. Penulisannya gimana? Rp titik 6.000. Nah, sekarang anak ibu yang kelas 3, ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak ibu tentang materi. Tadi kan sudah kita bentuk kelompoknya. Ya kan? Nah, sekarang kalian kerjakan ini LKPD-nya. Ibu bagi 1 per kelompok. Silahkan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Bisa dipahami anak ibu? Nah, sembari anak ibu mengerjakan lembar kerja, ibu mau ke kelas 2 dulu, oke? Nah, anak ibu kelas 2 sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Ya, di sini yang kalau sudah siap, ayo kita presentasikan.
presentasinya gantian, satu kelompok dulu, kemudian kelompok lain memberikan tanggapannya. Oke, kelompok mana yang mau maju? Kelompok satu, udah siap? Oke, maju. Anak ibu yang kelas 2 sudah siap mengerjakan lembar kerjanya. Oke, kalau sudah, silakan presentasikan ke depan. Satu kelompok dulu, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Oke, bisa dipahami? Terima kasih untuk anak ibu yang sudah mau mempresentasikannya. Dan kemudian terima kasih juga kepada anak ibu yang sudah mau memberikan tanggapannya. Tadi makanya terjadi sesi tanya jawab, saling berinteraksi. Nah, di sini ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Ini tes untuk anak ibu yang kelas 2. Dikerjakan secara sendiri-sendiri. Tadi kan secara berkelompok, ini secara sendiri-sendiri. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tadi tugas yang kelompok anak ibu yang kelas 2. Di sini tadi ibu suruh mengerjakan menceklis, memberi tanda checklist pada kolom mana hewan menguntungkan. Di sini tadi ada yang menjawab sapi, kemudian ada yang menjawab lebah. Iya, itu menguntungkan atau tidak bagi manusia? Menguntungkan. Kenapa? Contohnya tadi lebah. Kenapa menguntungkan? Karena dia memiliki madu. Madunya itu bisa kita konsumsi. Kemudian hewan yang merugikan apa tadi? Di sini ada menjawab lalat dan tikus. Benar atau tidak? Iya, benar. Itu hewan merugikan. Kenapa merugikan? Bisa mendatangkan penyakit, Bu. Iya, bisa mendatangkan penyakit. Penyakit demam berdarah, misalkan yang disebabkan oleh nyamuk. Diare yang disebabkan oleh lalat. Nah, di sini lembar kerjanya ibu akan berikan satu orang, dikerjakan secara mandiri. Apa gunanya, Bu? Untuk mengetahui pemahaman anak-anak ibu semuanya. Sejauh mana sih pemahamannya tentang materi kita hari ini? Kemudian di sini berilah namamu, berilah kelasmu, buat di sini. Oke, bisa dipahami? Ya, sembari anak ibu mengerjakan lembar kerja, ibu akan ke kelas 3 dahulu. Anak ibu yang kelas 3, kita sekarang akan membahas tentang hasil kerja kalian. Di sini kita akan bahas bersama-sama. Ini soalnya kan, hitunglah jumlah mata uang, kemudian hubungkan dengan penulisan yang benar. Yang pertama, ada gambar uang 5.000. Mana sih tulisannya, Bu? Ya, ada pada kolom kedua, tarik garis 5.000 rupiah. Kemudian ada 2 lembar uang 2.000 dan 1 koin uang logam 100 rupiah. Jadi ini berapa? 4.100. Mana dia, Bu? Ada pada kolom ke-4 dan begitu seterusnya. Nah, anak ibu yang kelas 3, kan tadi kita sudah belajar tadi tentang nilai mata uang, tentang pecahan uang logam, pecahan uang kertas, cara menulisnya, cara membacanya, dan menghitung sekelompok nilai uang. Nah, di sini anak ibu, untuk mengukur pengetahuan anak ibu yang kelas 3 tentang materi kita hari ini, ibu akan memberikan lembar kerja sama tadi seperti kelas 2. Nah, di sini lembar kerjanya dikerjakan secara mandiri. Di sini ada 5 soal. Bisa anak ibu kerjakan, buat juga nama dan buat kelasnya. Bisa dipahami? Ini akan ibu bagikan satu orang. Oke? Anak-anak ibu semuanya yang kelas 2 dan kelas 3. Tadi kita sudah belajar tentang materi. Materi kelas 2 itu tentang berbagai macam tumbuhan di sekitar, hewan menguntungkan dan hewan merugikan. Kemudian kelas 3 materinya tadi apa? Nilai mata uang. Nah, kita tadi sudah pelajari semuanya, sudah kita bahas tadi semuanya. Kita berdiskusi, kita melakukan sesi tanya jawab, ada yang presentasi, ya kan? Nah, anak ibu juga sudah mengerjakan lembar kerja siswa, dikerjakan secara berkelompok sudah, dikerjakan secara mandiri juga sudah. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan di besok lagi. Nah, untuk itu sebelum kita tutup pembelajarannya, dimulai tadi dengan doa, ada baiknya ditutup juga dengan doa. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai.
Ya, berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada semua anak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif mau memberikan pertanyaan dan mau memberikan tanggapannya. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga di hari-hari berikutnya dapat ditingkatkan lagi dan dipertahankan. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.